Dengan didasari semangat untuk memperkuat kedaulatan negara dan mewujudkan wawasan Nusantara, pemerintah dengan didukung Asosiasi Pemilik Kapal Nasional, INSA, telah menetapkan Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip asas kabotage. Dalam asas kabotage, semua kegiatan angkutan laut dalam negeri diwajibkan menggunakan kapal berbendera merah putih dan diawaki oleh awak berkebangsaan Indonesia. Pelaksanaannya ini telah dimulai sejak 2005 melalui terbitnya Inpres nomor 5 tahun 2005 tentang pemberdayaan industri pelayaran nasional dan diperkuat dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Asas kabotage ini sudah lazim dianut oleh negara-negara di dunia seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, China, Jepang, Australia, Korea Selatan, dan diakui di dalam Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982. Kini setelah 8 tahun, pelaksanaan asas kabotage telah mendorong meningkatnya investasi melalui pembelian kapal secara signifikan dalam kerangka menumbuhkan kekuatan armada kapal berbendera merah putih. Tercatat jumlah kapal niaga nasional saat ini mencapai 12.774 unit dengan kapasitas terpasang sebesar 18,2 juta gross tonnage. Jika dibandingkan pada periode Mei 2005, terjadi peningkatan jumlah kapal sebanyak 6.733 unit atau tumbuh 111%, sedangkan dari sisi kapasitas terpasang tumbuh hingga sebesar 221%. Adapun nilai investasi pelayaran nasional untuk pengadaan kapal dengan harga pembelian rata-rata 2,5 juta dolar Amerika per unit adalah sebesar 16,9 miliar dolar Amerika atau setara dengan 196 triliun rupiah. Bahkan sekarang perusahaan pelayaran Indonesia telah memiliki kapal-kapal canggih dengan investasi besar seperti kapal feri Large Crude Carrier, kapal feri Large Gas Carrier, kapal LNG, kapal AHTS dengan kekuatan 21.000 horsepower ke atas, floating production and storage offloading, platform supply vessel dengan kemampuan dynamic positioning, kapal penunjang kegiatan konstruksi lepas pantai hingga kapal penunjang kegiatan pengeboran minyak dan gas bumi. Dengan investasi tersebut, kapal-kapal berbendera merah putih telah menguasai kegiatan angkutan laut dalam negeri. Sebanyak 98,85% dari total 355,02 juta ton muatan laut dalam negeri telah diangkut dengan menggunakan kapal berbendera merah putih, kecuali di sektor offshore, khususnya pada kegiatan konstruksi lepas pantai, survei seismik, dan pengeboran, yang diharapkan dapat dipasok oleh kapal-kapal nasional paling lambat tahun 2015. Tidak hanya pelayaran saja, asas kabotage juga menjadi lokomotif bagi pertumbuhan sektor ekonomi lainnya seperti industri perdagangan, galangan kapal dan komponen kapal, usaha bongkar muat, usaha kepelabuhan, asuransi, perbankan dan jasa keuangan, logistik dan pengiriman, ekspor-impor, transportasi darat, ketenaga kerjaan, industri pelayaran, dan kemaritiman. Sejalan keberhasilan implementasi asas kabotage di Indonesia, pelaku usaha pelayaran di Indonesia mulai meningkatkan kapasitas kapal-kapalnya untuk mengangkut komoditas ekspor dan impor nasional atau Beyond Cabotage. Program Beyond Cabotage dipersiapkan dalam kerangka membantu pemerintah meningkatkan penerimaan negara melalui pajak serta mengurangi potensi devisa yang hilang dari ongkos angkut laut yang selama ini diselenggarakan oleh pelayaran non-merah putih. Tercatat, tidak kurang dari 8 miliar US dollar potensi devisa yang hilang dari ongkos angkut kapal non-merah putih pada sektor angkutan laut ekspor dan impor Indonesia. Kini, dengan didukung oleh Kementerian Perhubungan, INSA telah memulai program ini dengan menandatangani Nota Kesepahaman atau MOU untuk perubahan Term of Trade Export dari FOB menjadi CIF dengan Kementerian Perdagangan, Kadin Indonesia,
Asosiasi Pengusaha Indonesia, Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia, Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia, Asuransi Ekspor Indonesia, dan Indonesia Exim Bank. Besar harapan pada tahun 2014 ini, Indonesia harus berani membuat terobosan dengan memantapkan pelaksanaan asas Kabotage secara penuh dan memulai program Beyond Kabotage. Langkah ini juga diperlukan guna mengangkat martabat bangsa di tengah derasnya arus liberalisasi dunia serta menyongsong ASEAN Economic Community sehingga pelayanan nasional menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Merah Putih pasti bisa. Merah Putih mendunia.